65, air hitam, air hitam, air hitam, air hitam, air hitam. Dua rumah toko hangus terbakar di Jalan Abdul Wahab, Syahrini, Samarinda, Kalimantan Timur. Api bermula membakar sebuah rumah makan diduga akibat kompor meledak saat memasak lalu merambat ke bengkel ban mobil. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Yang terbakar adalah satu rumah makan, 9 parcikan dan satu toko ban. Dugaan sementara yang mendapat informasi daripada masyarakat kompor, dan untuk memastikan kami masih menunggu dari pihak berwajib untuk mendalami apa yang terjadi. Pak Bebe. Sementara itu, sebuah warung bensin eceran di Desa Padang, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur ludes terbakar Sabtu siang. Peristiwa kebakaran bermula saat pemilik warung mengisi bensin eceran ke motor pembeli. Namun bensin tumpah mengenai mesin motor dan kobaran api muncul hingga menyambar warung penjual bensin eceran. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar serta 10 personil dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah. Dari Samarinda dan Bojonegoro, Jawa Timur, Ari Wirya, Dedi Mahdi, Ainus melaporkan. Warung makan dan bengkel di Jalan Raya Bogor, Jati Jajar, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, hangus dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran pun dengan sigap memadamkan api. Warga sekitar mengatakan saat dirinya tengah berada di warung, seorang tukang bakso berteriak bahwa ada kebakaran yang berasal dari warteg. Saat ia melihat ke lokasi, api sudah membesar. Kami kan di sini di warung, terus datanglah si itu yang tukang bakso teriak ke sini, om kebakaran, gitu. Langsung kami ke situ, dia apinya udah ini, udah gede. Asal mula api dari mana? Dari warteg. Akibat kejadian tersebut, kemacetan panjang pun terjadi di Simpangan Depok. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun warung dan bengkel hangus tak bersisa. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, Ainus melaporkan. Wirsa Polda Lampung menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu-sabu jaringan Malaysia Medan di pintu keluar tol Bakauheni Selatan, Lampung. Pengungkapan berawal dari penangkapan salah satu pelaku yang berperan sebagai pemantau pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni. Juga masih kita sisir nih Don, di KM 60-55 namanya masih. Petugas dari Direktorat Narkoba Polda Lampung mengejar kendaraan pelaku di ruas tol Terbanggi Besar Bakauheni untuk mencegat di pintu gerbang keluar tol Bakauheni Selatan. Tim akhirnya berhasil menghentikan kendaraan dan meringkus 2 orang pelaku. Dalam penangkapan ini, polisi mendapati puluhan paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 3 tas besar di dalam mobil yang dikemudikan 2 pelaku, ARD dan SYF. Pengungkapan berawal dari penangkapan 2 pelaku sebelumnya, SWD MRK, yang bertugas sebagai pemantau kondisi pemeriksaan polisi di area Seaport Interdiction Bakauheni. Polisi lalu melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 3 orang lainnya. Lokasi tersebut berhasil diamankan pada saat atau di pintu keluar tol Bakauheni Selatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan, penggeledahan dan ditemukan barang bukti jenis sabu sebanyak 30 kg. Selain menyita 30 kg narkotika sabu-sabu dari tangan para pelaku, disita juga sejumlah ponsel, 3 kendaraan roda 4. Para pelaku ini terancam hukuman mati. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, Ainus melaporkan. Wirsa, seorang pria terkapar di sebuah musola di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Warga yang menemukannya terkejut, pasalnya pria tersebut diduga mengalami overdosis miras oplosan. Warga di Palangkaraya gempar dengan penemuan seorang pria yang berada di tempat wudhu sebuah musola.
Belum diketahui secara pasti penyebab pria tersebut berada di musola. Namun warga mencium aroma alkohol yang kuat dari mulut pria tersebut. Dengan kondisi mulut berbusa dan terkulai, warga yang khawatir akhirnya membawa pria tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Minuman keras. Karena kami datang tadi sudah berbuih mulutnya. Oplosan gitu? Mungkin oplosan, Pak. Oleh di mulutnya bau alkohol. Hingga Sabtu dini hari, pria tersebut masih mendapatkan perawatan medis didampingi keluarganya. Diimbau warga tidak melakukan hal serupa. Pasalnya akan membahayakan kesehatan dan mengancam jiwa jika kandungannya tidak sesuai dengan standar keamanan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi melacak keberadaan satu pelaku penganiayaan hingga tewasnya Ketua DPC Partai Perindo Pademangan yang berstatus DPO berada di Jawa Tengah. RPA Partai Perindo mendesak jajaran kepolisian untuk segera melakukan penangkapan. Istri Hasanuddin, Ketua DPC Partai Perindo Pademangan yang dianiaya hingga tewas mendatangi Polsek Metro Pademangan. Didampingi RPA Perindo, istri korban mendesak polisi segera menangkap satu pelaku yang hingga kini masih berstatus DPO. Dari 5 pelaku, 4 pelaku telah divonis masing-masing 10 tahun penjara. DPO ini sudah 1 tahun, sudah ditangkap atau belum? Dan kita sudah ketemu sama panitnya, kemudian mengatakan DPO-nya itu masih dalam pencarian, sudah berada di informasi terakhir, sudah berada di Jawa Tengah, dan sudah dibuatkan surat edaran DPO. Sementara di Tangerang, RPA Perindo mendampingi MT, korban PHK yang tidak mendapatkan haknya, beraudiensi dengan pihak perusahaan. Dan material sebanyak 250 juta sudah diserahkan draftnya kepada PT Volans dan mereka sudah menerima. Dan akan nanti dilanjutkan pada pendampingan yang dilakukan RPA Perindo untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hak-hak MT selama bekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan asal Kota Medan diduga menjadi korban malpraktik sebuah klinik kecantikan yang terletak di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Korban tewas diduga saat melaksanakan prosedur sedot lemak. Korban adalah Ella Nanda Sariboru Hasibuan, wanita muda berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat sedot lemak di klinik kecantikan WSJ Beauty di Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Namun pasca kejadian tersebut, klinik kecantikan itu terkunci dan sepi dari aktivitas. Berdasarkan informasi, tindakan sedot lemak terhadap korban dilakukan antara jam 12 sampai jam 1 siang. Namun sekitar jam 2 siang, seorang teman korban mendapat telepon dari rumah sakit di Jalan Margonda, Kota Depok, bahwa korban sudah meninggal dunia dan pihak klinik kecantikan WSJ menghubungi pihak keluarga untuk mengantar jenazah ke Pangkalan Berandan tanpa memberikan keterangan hasil diagnosa kematiannya. Meski keluarga korban di Kota Medan telah meminta agar pihak klinik bertanggung jawab lantaran kematian korban sangat tidak wajar. Namun hingga saat ini pihak klinik kecantikan maupun pihak kepolisian Polres Metro Depok belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat yang diduga melakukan malpraktik terhadap seorang pasien hingga menyebabkan meninggal dunia, sudah ada rekan kami di sana, ada Irfan Herdiansyah. Ya, selamat siang Irfan. Irfan, bagaimana situasi di sana saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ini untuk situasi terkini, lebih tepatnya kami sedang berada di sebuah klinik yang diduga malpraktik, dan pada Senin 22 Juli lalu seorang wanita asal Kota Medan, Sumatera Utara ini meninggal dunia setelah menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik yang tepat di depan kami saat ini.
Dan diduga wanita ini menjadi korban malpraktik, kemudian pihak keluarga juga mengaku tidak mendapatkan kejelasan yang detail dari pihak klinik mengenai kondisi korban. Korban yang diketahui bernama Ella Nanda Sari Hasibuan berusia 30 tahun ini sebelumnya menjalani operasi sedot lemak dan menurut keluarga korban ini tampak sehat dan tidak ada mengeluhkan penyakit tertentu. Untuk kematian korban sendiri ini pertama kali diketahui oleh rekan korban yang berupaya menghubungi korban usai jadwal operasi selesai. Namun rekan korban ini mendapatkan kabar kalau Ella Nandasari telah meninggal setelah mendapatkan perawatan di RSU Margonda Kota Depok. Usai kejadian meninggalnya seorang wanita asal Kota Medan ini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni klinik yang merupakan diduga malpraktik ini sekarang sudah tutup dan tidak ada, maksud kami tidak beroperasi kembali. Dan atas kejadian ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasusnya setelah adanya korban meninggal dunia di klinik tempat kami melaporkan saat ini. Dan dari keterangan RT setempat, untuk klinik ini sudah beroperasi kurang lebih 5 bulan dan tidak ada izin ke pihak kelurahan setempat dan juga RT setempat. Sementara demikian, Aulia. Irfan, apakah saat ini sudah ada pihak dari pihak klinik maupun mungkin pihak keluarga korban yang sudah berbicara terkait perihal ini? Baik, terima kasih Aulia dan juga pemirsa. Untuk dari pihak klinik sendiri ini sesampainya kami di sini pada pagi tadi, kondisi klinik sendiri ini tutup dan tidak ada penghuni ataupun orang di dalamnya. Dan untuk pihak keluarga sendiri ini mengkonfirmasi bahwa pihak keluarga akan melaporkan atas kejadian ini dan akan melaporkan pihak klinik dan juga pihak RSU terkait kematian korban yang bernama Ella Nanda Sari Hasibuan. Dan dari informasi yang kami dapatkan, memang untuk klinik ini sendiri tadinya beroperasi tepat di jalan kami melaporkan saat ini, tidak jauh. Ada lokasi yang kedua ini ada di jalan Beji ini sendiri, dan ini merupakan klinik kedua yang sudah beroperasi sejak bulan Februari lalu. Aulia. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Semangat bertugas kembali. Terima kasih Anda masih di Anyu Siang pemirsa. Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2M Beni Ramadhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal sosok T. Sebelumnya Beni pernah mengatakan bahwa sosok T merupakan pengendali judi online Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramadhani untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramadhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli mendatang. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramadhani yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli
2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui sosok berinisial T yang diduga mengendalikan judi online di Indonesia. Budi Ari enggan berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya ke polisi untuk menelusuri. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKM sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Bang Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala BP2MI menyebut WNI berinisial T juga menjadi otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja. Sosok tersebut juga diduga kerap mengirimkan pekerja migran ilegal ke Kamboja untuk bekerja di tempat judi. Dan dalam pengukuhan 165 kawan pekerja migran Indonesia di Medan, Sumatera Utara, Kepala BP2MI Beni Ramdhani menyebut banyak anak muda di Indonesia yang dikirim secara ilegal ke Kamboja. Mereka diperkirakan di lokasi judi di negara Kamboja dan WNI berinisial T diduga menjadi sosok di balik pengiriman pekerja ilegal ini. T juga disebut sebagai otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja di samping Indonesia. Tren Kamboja ini beda. SMA rata-rata dan bahkan ada S1, S2 juga pernah. Ribuan anak-anak muda itu menjadi korban. Sumatera Utara juga menjadi wilayah yang tidak sedikit anak-anak muda direkrut untuk bekerja. Dan ini bisnis besar. Dan sebetulnya kita sudah tahu ya siapa otak dan aktor bisnis judi online di Kamboja, siapa otak dan aktor scamming online di Kamboja, dan inisial namanya sudah kita berikan kepada Presiden langsung saat saya rapat terbatas. Pak, sosok yang Bapak sebut tadi yang berinisial itu tadi sudah disampaikan kepada Presiden. Warga negara Indonesia, Pak? Sudah sampaikan Presiden, warga negara Indonesia. Ya, miris jeratan setan judi online juga menyasar anak-anak. PPATK menemukan ribuan anak terlibat transaksi judi online hingga ratusan miliar rupiah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. Tak tanggung-tanggung, anak-anak yang terlibat transaksi judi online berjumlah hingga ribuan orang dengan total nilai transaksi ratusan miliar rupiah. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online.
nilai transaksi judi online tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Sementara jeratan judi online terbanyak menyasar 191.380 anak dengan rentang usia 17 hingga 19 tahun. Total nilai transaksinya fantastis mencapai 282 miliar rupiah. Dengan data tersebut, total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang. Dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa by concern atau memang keinginan dia sendiri. Tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online, atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan rekening QQ dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru terkait dengan resiko ini terus meningkat kalau tidak dijaga. Ini akan magnitude-nya akan semakin besar. Tapi alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat sehingga ini bisa terus kita secara preventif kita mitigasi. Nah, PPATK menemukan data anak bertransaksi judi berdasarkan usia Kalau di bawah 11 tahun itu sekali lagi ini data yang terakhir yang terjadi tahun 2024 itu 1.160 orang anak di bawah 11 tahun. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang pemirsa. Kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tatal tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan sehingga potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap semua terhadap PK yang diajukan di Indonesia.
Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal optimis ia akan menangkan PK di pengadilan. Ia berharap sidang peninjauan kembali bisa berhasil memulihkan nama baiknya meski telah menjalani hukuman penjara. Pendapat Saka, ya insya Allah berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal mungkin. Jadi pendapat Saka ini semoga PK yang Saka ajukan ini jawabannya lebih maksimal mungkin apa yang diharapkan. Jadi Saka juga berterima kasih atas dukungannya buat teman-teman Saka ataupun dari warga Saka. Ada juga dari netizen juga atas dukungannya. Saka berterima kasih atas meluangkan waktunya, padahal Saka ini tidak pernah mengharapkan kedatangannya. Saka ini benar-benar kaget ada teman-teman yang rela kerjaannya ditinggalkan demi mendampingi Saka. Ya pemirsa, kembali di iNews Siang bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, seorang pemuda nekat lompat ke laut saat kapal sedang berlayar di Banda Aceh. Diduga pelaku depresi karena akun game online miliknya diretas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong, tolong! Tolong Pak, tolong, maju Bapak, Bapak berhasil, ya Allah Bapak, makasih Bapak! Seluruh penumpang kapal motor penyeberangan Aceh Hebat 2 yang sedang berlayar dari Pelabuhan Ulelewe, Banda Aceh menuju Balohan, Sabang dikejutkan dengan aksi seorang pemuda yang nekat lompat ke laut. Warga penumpang kapal yang melihat kejadian tersebut panik dan berteriak meminta tolong ke kapal nelayan yang melintas. Beruntung, pemuda asal Aceh besar berusia 24 tahun ini berhasil dievakuasi nelayan dan diserahkan ke petugas PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau SDP cabang Banda Aceh. Diketahui, pemuda tersebut berencana ke Sabang untuk mengakhiri hidupnya karena depresi. Akun game online yang ia miliki selama 4 tahun diretas. Tujuan utamanya ke Sabang itu apa? Iya, bunuh diri. Karena game. Game apa? Game Mobile Legends. Game Mobile Legends ini apa? Ya itu di hack. Diretas, akunnya di hack. Semuanya itu HP-nya diresdaulan juga. Sama orang semua. Berapa sudah habis uangnya untuk top up Mobile Legends dari? Selama 8 tahun. 8 tahun mainnya. Aksi yang terekam video ini bukan hanya menggemparkan penumpang lain, tetapi juga viral di media sosial. Kini, korban sudah diamankan dan diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Tauhid Mustafa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan.
Jangan saya yang jawab, Humas. Oh, gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa, karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, bagi Anda yang ingin menikmati indahnya pemandangan Danau Toba dari ketinggian, Anda bisa datang ke wisata Sapo Juma di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dengan Rp20.000 saja pemirsa, Anda bisa menikmati pemandangan serta rangkaian fasilitas di sini sepuasnya. Selain dihadapkan dengan pemandangan indah Danau Toba, Anda juga bisa menikmati berkeliling di kebun bunga. Sapo Juma, wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini menjadi salah satu lokasi favorit wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba. Di sini wisatawan bisa melihat langsung keindahan luasnya Danau Toba dan perbukitan yang berada mengelilingi Danau Toba. Bahkan Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba juga terlihat. Untuk bisa menikmati pemandangan indah ini, Anda harus membayar Rp20.000 per orang untuk biaya masuk. Dengan harga yang cukup terjangkau, Anda juga sudah bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada. Mulai dari pondok tempat santai, tempat duduk yang langsung menghadap ke danau, dan fasilitas lainnya. Ya, kami sekeluarga cukup puas lah dengan hadirnya kami di lokasi wisata ini. Kita bisa melihat anak-anak keluarga kita dapat beristirahat dengan santai. Fasilitas cukup memuaskan. Dengan latar belakang kita lihat ini Danau Toba ini. Gitar Tongging dapat kita lihat begitu indahnya. Taman-taman tertata dengan rapi. Di sini pun lokasinya bunga ada, fasilitas untuk ibadah juga ada. Jadi kita tidak ada kesulitan lah untuk menikmati keindahan alam wisata Sapo Juma ini. Selain dihadapkan dengan pemandangan indah Danau Toba, di sini Anda juga bisa menikmati berkeliling di kebun bunga yang telah disediakan untuk para pengunjung, khususnya yang gemar bersuah foto. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sektor pariwisata Indonesia terus berkembang dengan mendapatkan nilai positif. Namun masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, dan mampukah Indonesia dengan sumber dayanya menjadi destinasi wisata favorit pertama di dunia? Dan pemirsa, berikut wawancara khusus Fazilah Hairunisa dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Fazilah Hairunisa dalam kesempatan kali ini menemani Anda, dan kita akan membahas mengenai pariwisata di Indonesia ini yang kian berprestasi begitu ya, kian menorehkan perkembangan yang sangat pesat, dan juga kemarin belum lama ini kita menorehkan prestasi dan mendapat nilai positif, bahkan masuk di dalam 10 besar negara dalam indeks pariwisata global di ASEAN. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Apa kabar Pak Sandi? Baik Mbak Sila, senang ketemu lagi. Iya, happy ya Pak, setelah sekian lama kita ketemu lagi. Iya, reuni. Reuni, benar. Sebelumnya saya mau ucapin selamat buat Pak Sandi gitu ya, karena berhasil mendapatkan prestasi ini ya Pak ya, 10 besar di ASEAN gitu Pak. Apa namanya, dengan lonjakan yang kenaikannya tertinggi di ASEAN. Apa sebenarnya kunci suksesnya Pak? Kita fokus kepada pariwisata yang berkualitas. Kita setelah pandemi untuk pemulihan ekonomi, kita fokus kepada pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat, terutama pembukaan lapangan kerja, dan memprioritaskan kebijakan pariwisata ini mendapat banyak
aspirasi yang positif, bukan hanya wisatawan mancanegara dan dalam negeri atau wisatawan Nusantara, tapi juga mendapatkan banyak respon yang positif juga dari organisasi-organisasi internasional. Nah, kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya menghitung jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, karena kalau dihitung jumlahnya kita tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia atau malah Vietnam. Tapi kita ternyata bisa mendapatkan jumlah devisa yang lebih besar, tinggal yang lebih lama bagi para wisatawan, dan dampak ekonomi yang lebih besar kepada ekonomi lokal, sehingga lapangan kerja yang disumbangkan oleh sektor pariwisata di Indonesia ini mencapai 25 juta lapangan kerja. Pemirsa, kita juga harus bangga karena berdasarkan rilis dari Mastercard Economics Institute gitu ya, Indonesia ini masuk 10 besar destinasi favorit turis dunia. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi Pak Sandi juga bukan soal jumlah atau kuantitas dari wisatawannya, tapi juga kualitas yang kita benahi, begitu juga dengan regulasi-regulasi. Tapi Pak, apakah SDM dan yang lain ini udah cukup mampu untuk menjadi tuan rumah bagi wisatawan mancanegara nih Pak kita? Ya, jadi sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi selalu bilang kalau berkaitan dengan keindahan alam, Indonesia nggak ada lawannya. Kalau berkaitan dengan juga kreativitas dan inovasi, kita tidak ada batas. Nah, tapi yang kita fokuskan ini adalah memprioritaskan kebijakan-kebijakan dalam membangun 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Jadi kita bangun 5 destinasi super prioritas, mulai dari Labuan Bajo, Mandalika, juga Danau Toba, Borobudur, dan Likupang. Setelah itu kita siapkan event-eventnya berkelas internasional. Nah, ini semua membutuhkan SDM yang sangat mumpuni. Beruntung karakter budaya bangsa kita ini sangat ramah terhadap industri pariwisata, sehingga setiap wisatawan yang berkunjung itu diterima dengan tangan terbuka selama mereka menghargai adat, istiadat, dan kearifan lokal kita. Tapi kan tadi kalau Pak Sandi bilang soal keindahan alam kita juara lah ibaratnya. Tapi apakah ini juga didukung oleh strategi dengan digital tourism? Menurut Pak Sandi ini efektif nggak sih untuk menggait wisatawan mancanegara, dan seberapa progresnya, seberapa besar digital tourism di Indonesia? Demografi dunia telah berubah. Demografi Indonesia juga mengikuti bahwa mayoritas wisatawan itu adalah Gen Z dan generasi milenial. Mereka berwisata dengan tren terbaru, yaitu personalized, localized, customized, and smaller in size, and they are digitalized. Jadi mereka mendapatkan informasinya itu melalui kanal digital. Mereka mendapatkan pengalamannya itu juga melalui digital. Dan mereka ingin mendokumentasikan pengalamannya dan mengupload pengalaman-pengalamannya di kanal-kanal media sosial milik mereka. Nah, inilah yang harus kita tangkap dengan kekuatan pembangunan jaringan, keterjangkauan dari setiap destinasi ini oleh interconnectivity internet. Jadi ini yang terus kita bangun, dan desa-desa wisata maupun juga sentra ekonomi kreatif yang kita miliki sekarang semua memiliki konektivitas yang canggih, karena teknologi ini terus berubah, digitalisasi juga semakin teraktualisasi menjadi bagian dari keseharian kita. Ada Internet of Things, ada Artificial Intelligence. Nah, ini yang kita tidak boleh lengah. Kita harus terus mengembangkan aspek digitalisasi dari pariwisata kita. Tapi kalau kita lihat tadi di awal juga Pak Sandi sudah menyebutkan gitu ya, bagaimana treatment yang diberikan kepada turis-turis. Tapi Pak, kalau kita lihat belakangan ini gitu ya, banyak banget kasus-kasus turis-turis asing yang punya kelakuan yang tidak terpuji gitu loh. Ada yang mabuk, terus ada yang kemarin sempat ada sekte apa segala macam. Itu gimana Pak Bapak menyikapi hal ini? Kalau kita lihat pariwisata kita ini kan semenjak COVID
bertumbuh sangat eksponensial ya. Jadi tahun lalu 11,7 juta wisatawan mancanegara. 99,99% dari wisatawan mancanegara itu berkelakuan baik. Tapi ada beberapa 0,01% mungkin. Tapi kan 0,01% dari 11 juta ya banyak juga gitu. Ada mungkin ratusan kasus deportasi, ada juga gangguan pada ketertiban masyarakat. Ini semua kita tindak lanjuti dan kita terapkan sanksi jika diperlukan pembinaan, tapi ada juga yang perlu sanksi hukum, termasuk juga dipulangkan. Kita terapkan secara tegas karena kita tidak ingin pariwisata yang seperti itu. Kita ingin pariwisata yang betul-betul berbudaya, bermartabat, dan menghargai adat istiadat dari masyarakat. Tapi kalau misalnya tadi kita kan treatmentnya kepada turis-turis asing gitu ya, selain memberikan memang pelayanan nomor 1 kepada turis, kita juga memberikan harus memberikan pelayanan terbaik nih Pak untuk wisatawan lokal. Sama yang saya keluhkan juga, mungkin para pemirsa juga mengeluhkan di luar sana, harga tiket pesawat domestik ini mahal Pak, bahkan termahal kedua di dunia. Apakah sudah ada hasil investigasi dari Satgas yang Bapak bentuk terkait dengan tiket? Satgas ini sudah mulai bekerja dan secara cepat mereka mengidentifikasi 9 langkah yang rencananya bulan Agustus akan kita lakukan akselerasi. Harapannya di bulan Agustus ini kita akan mulai melihat dampak positif, dan dengan penambahan jumlah pesawat, peningkatan ketersediaan kursi, juga ada beberapa regulasi seperti pembebasan bea dari suku cadang pesawat. Ini secara keseluruhan biaya operasional industri penerbangan akan makin efisien, dan kita harapkan harga tiket menjelang akhir pemerintahan Pak Jokowi jilid kedua ini bisa lebih terjangkau buat para wisatawan yang mau healing, tapi nggak mau kantong kering, refreshing, nggak mau pusing. Iya. Bentar lagi gitu ya akan ada tindakan nyata. Jadi siap-siap nih buat para pemirsa yang mau udah nyiapin buat liburan gitu, karena tiket pesawat akan dimurahin dan lebih terjangkau buat kita. Berarti saya juga harus nyiapin ini ya Pak ya, budget ya untuk liburan khususnya ke Indonesia ya Pak ya, karena kan memang domestik kita maunya memang berwisata di Indonesia aja. Tapi memang banyak yang bilang, gimana mau berwisata di Indonesia karena harga tiket mahal. Itu dia, nah Pak. itu menjadi tanggung jawab kita untuk pastikan jangan sampai masyarakat kita berwisata di luar negeri karena tiketnya lebih murah dan seluruh paket wisatanya itu lebih berdaya saing. Ini yang harus kita hindarkan, karena wisata Indonesia itu cantik sekali. Ada salah satu juga nih tujuan wisata masyarakat, yaitu wisata religi, yang terutama di bulan Muharram seperti saat ini gitu ya Pak Sandi ya. Bagaimana Pak kalau perkembangan wisata religi yang digagas Kemenparekraf juga menggagas gitu ya Pak sejak tahun 2023 lalu? Jadi alhamdulillah tahun lalu dan tahun ini Indonesia menorehkan prestasi sebagai the best halal destinations of the world. Jadi kalau mau pariwisata halal, wisata religi ini Indonesia adalah spot terbaik dunia. Ini menurut Crescent Rating dan Global Muslim Travel Index. Nah, berarti ini harus kita kembangkan untuk para wisatawan mancanegara dan Nusantara. Mulai dari Aceh, itu wisata religinya luar biasa. Spot-spot masjid yang bersejarah ini juga sangat diminati. Pesantren-pesantren di seluruh Pulau Jawa dan wilayah Nusantara ini sekarang juga punya paket-paket wisata religinya, termasuk juga wisata edukasi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkolaborasi membawa Indonesia ini mempertahankan posisi sebagai destinasi halal terbaik dunia. Nah, tapi kita nggak boleh berhenti di sini. Kita harus terus kembangkan karena masih banyak PR. Sehingga nanti Kemenparekraf di bawah nakoda barunya, menteri barunya ini bisa mewujudkan beberapa pending issue dalam konteks keberlanjutan atau continuity yang harus diselesaikan di pemerintahan selanjutnya. Jadi saya sangat optimis dan semangat melihat masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Tadi Pak Sandi bilang jangan berpuas diri dulu meskipun kita udah ada prestasi gitu ya Pak ya. Kalau tadi sebutannya masih ada PR banyak, tapi spesifiknya mungkin soal infrastruktur atau tiket mahal. Oh gitu. PR mahal. Itu tiket mahal. Kedua,
masalah sampah kebersihan. Nah, itu juga ya, Pak, itu juga PR. Walaupun sekarang mulai tertangani dengan adanya Pandawara, dengan adanya Pok Darwis dan banyak kegiatan masyarakat ekoturism ini juga sudah mulai melihat, tapi masih PR banget nih masalah sampah. Ketiga, menurut saya adalah infrastruktur secara keseluruhan yang hubungkan antara destinasi-destinasi wisata kita. Misalnya penerbangan ini harus ditambah ke daerah-daerah yang selama ini belum terlalu mendapatkan layanan penerbangan yang rutin. Itu jadi PR kita. Sehingga nanti ke depan pariwisata Indonesia dikenal sebagai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Memiliki aspek dari pengurangan emisi karbon, penggunaan kendaraan listrik dan energi baru dan terbarukan. Ada kegiatan yang menanam mangrove, juga merestorasi terumbu karang. Ini yang saya harapkan nanti ke depan tentunya pemerintahan selanjutnya bisa lebih memprioritaskan. Industri kreatif juga nggak kalah penting untuk dibahas gitu ya, bagaimana nanti industri kreatif ini menjadi tumpuan di masa depan, karena kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan negara-negara tetangga ini, kita masih banyak tantangannya gitu ya. Pak Sandi setuju gitu kan, masih banyak tantangan ini soal industri kreatif ini. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan, Pak, agar kita tetap bisa bersaing, justru malah kita harusnya di peringkat yang atas gitu. Jadi ekonomi kreatif kita udah nomor 3 di dunia sih lah. Jadi kita hanya kalah dari Korea dan Amerika. Kita nomor 3. Permasalahan intinya ini klasik, yaitu permasalahan perlunya permodalan untuk usaha-usaha di bidang ekonomi kreatif, bantuan pemasaran, dan juga adalah menyiapkan SDM melalui pelatihan. Saya melihat bahwa jika kita fokus dalam 3P ini ya, pelatihan, pemasaran, dan permodalan, kita bisa tingkatkan kontribusi ekonomi kreatif kita yang sekarang sekitar 8% ke 10-12% dari ekonomi kita. Jadi ekonomi kreatif menggantikan ekonomi ekstraktif. Kalau ekonomi kreatif saya yakin saya nggak ada lawan. Kita nggak ada lawan ya. Indonesia bisa maju, terutama kulinernya, kria, fashion, fashion kita sangat unggul, maupun juga dari segi ekonomi digitalnya. Ada industri permainan, televisi, radio, kita juga punya aplikasi, ada juga industri musik, film, animasi. Ini yang akan terus kita kembangkan ke depan. Terakhir ya Pak, masih ada beberapa bulan lagi gitu ya, tentu dengan progres-progres yang sudah dijalankan oleh Pak Sandi dan juga teman-teman di Kemenparekraf, bagaimana nanti hasilnya. Tapi memang saya sudah mengikuti Pak Sandi dari waktu DKI ya Pak ya, kita jalan-jalan keliling Jakarta. Keliling Jakarta. Jadi memang hobinya Pak Sandi ini memang berkeliling gitu ya. Kalau dulu berkeliling Jakarta, sekarang berkeliling Indonesia, membangun pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi mungkin kalau sekarang jadi agak nostalgia gitu ya ketemu sama Pak Sandi, mungkin agak akan terulang lagi Pak. Dulu sama Zila keliling Jakarta, dan pengalaman yang tidak terlupakan. Kalau pengalaman-pengalaman berikutnya kita doakan, mudah-mudahan ada terbuka peluangnya. Amin. Kita akan tunggu bagaimana nanti selanjutnya dari Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandiaga Uno, Menparekraf Indonesia, telah bergabung bersama iNews. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar gitu ya bagaimana upaya Menparekraf untuk meningkatkan kualitas pariwisata kita, dan jangan lupa untuk selalu mendukung pariwisata kita dengan berwisata di Indonesia aja. Saya Fazilah Kainisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Sandi. Ya, pemirsa, diva internasional Anggun C. Sasmi bakal menggelar konsernya nanti malam 28 Juli 2024 di tanah air, pemirsa. Konser berkonsep orkestra dengan panggung imersif dipastikan akan mengobati kerinduan pada lagu-lagu Anggun. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dari siang kali ini. Saya Pram Senjaya pamit undur diri, selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa. Anggun C. Sasmi siap menggelar konser tunggal di tanah air Enchanting Anggun di JCC Senayan pada hari ini 28 Juli 2024. Konser ini merupakan konser yang keempat kalinya di Indonesia. Anggun mengaku konser ini spesial dan ia senang bisa kembali ke tanah air bertemu para penggemarnya.
Pada konser kali ini, Anggun tak hanya bernyanyi seorang diri, tapi juga membawa teman seperti Ahmad Albar, Ian Antono, Fabio Asher, dan Isyana Sarasvati. Konser ini bertajuk Kerinduan dengan musik dan lagu-lagu dari Anggun dengan mengusung konsep artistik dan kreatif serta kehangatan dan seksi yang merefleksikan pribadi Anggun. Anggun akan menyanyikan 20 lagu mengenakan gaun serta perhiasan elegan dari para desainer ternama, yaitu Didit Hedi Prasetyo, Hari Salim, Melahyar, dan Rinaldi Yunardi. Aku kerjasama dengan Rangga Jonet, itu satu scenograph yang aku suka banget. Jadi kita akan bikin konser tuh seperti imersif. Ini konser kayak ada lintas generasi. Dan juga aku memvisit lagu-lagu lama, lagu baru, dan lagu-lagu orang lain juga. Yang pokoknya itu kayak semacam tribute juga. Anggun, artis berdarah Indonesia yang berhasil menjual albumnya hingga 2 juta keping di pasar internasional. Konser ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan Nusantara dan juga mancanegara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.